Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya tentang usaha les privat Ray of Science. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pendidikan sangat berperan penting untuk mengurangi kebodohan, meningkatkan potensi-potensi siswa didik, serta membentuk perilaku yang baik di masyarakat. Ada dua jenis pendidikan yang dikenal di Indonesia, yaitu pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ataupun universitas, dan pendidikan formal, kursus bahasa asing, bimbingan belajar maupun kegiatan bela diri. Pendidikan formal memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendapat gelar kelulusan, tetapi masyarakat cenderung mencari pendidikan alternatif. Selain pendidikan reguler seperti sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, sekolah dan pendidikan formal dianggap tidak cukup memberikan bekal untuk pendidikan masa depan. Untuk itu, lembaga kursus menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk lebih menggali potensi yang dimiliki siswa didik, memperkaya ilmu, dan memberikan pelajaran yang tidak sepenuh didapat anak didik dari sekolah. Usaha les privat ini menjadi peluang bisnis yang sangat dibutuhkan orang tua untuk anak-anaknya, karena usaha ini menjamin pelaksanaan usaha ini tidak pernah mati atau hanya ikut tren saja, sebab di mana masih ada anak sekolah masih dibutuhkan belajar, terutama di luar jam sekolah, seperti lembaga bimbingan belajar, les privat, kursus, dan lain-lain. Tidak heran juga apabila orang tua rela mengeluarkan biaya hanya untuk mencari les tambahan bagi anak-anaknya. Les privat merupakan salah satu jenis usaha di industri pendidikan, di mana industri ini semakin berkembang sepanjang masa, meskipun peran les privat saat ini kurang sedikit meyakinkan daripada lembaga bimbingan belajar. Namun jika dikaji dari segi pengelolaan lokasi dan kurangnya perhatian kepada siswa dalam penggunaan jasa les privat, lebih menguntungkan daripada LBB. Keberadaan les privat sangat mendukung prestasi belajar siswa di sekolah yang ada, pada akhirnya memberikan bekal atau kemampuan lebih kepada mereka di masa mendatang. Banyak orang tua merasa perlu memberikan les pelajaran sekolah tambahan bagi anak-anaknya. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak mereka mengatasi kesulitan dalam belajar, agar anak-anak bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ulangan-ulangan atau ujian akhir tahun ajaran, atau sekedar membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tentu saja semua ini ditujukan agar anak-anak mereka bisa berprestasi baik di sekolah, bahkan bila perlu mendapat ranking terbaik. Orang tua kebanyakan lebih suka mengundang pengajar datang dan memberikan les privat di rumah. Mereka biasanya merasa lebih nyaman jika anak-anak mereka belajar di rumah, karena dapat diawasi langsung. Selain itu, mereka bisa memilih pengajar yang sekiranya dianggap cocok dengan anaknya. Pengajar les privat yang biasanya disukai adalah orang muda seumuran mahasiswa yang dianggap masih paham dengan materi pelajaran sekolah. Kebutuhan akan les privat ini merupakan peluang usaha bagi para mahasiswa, terutama bagi mereka yang kemampuan mengajar yang baik, dan terutama bagi mahasiswa fakultas keguruan, dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan mereka mengajar mereka, dan bagi mahasiswa yang mengalami kurangnya uang kiriman dari orang tua. Hal ini sangat membantu mahasiswa dalam keuangan usaha, nyaris tidak membutuhkan modal finansial, mudah dijalankan namun memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan: untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah kewirausahaan. 2. Untuk memberikan unit usaha atau bisnis les privat dengan menjalin kemitraan. 3. Ikut adil dan peran dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Manfaat: usaha ini didirikan dengan maksud: 1. Memberikan solusi dalam metode pembelajaran secara tepat, cepat, dan akurat. 2. Menerapkan teori tentang kewirausahaan dan merintis usaha sendiri dalam dunia bisnis. 3. Membantu mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa. 4. Membantu mengembangkan kemampuan mengajar mahasiswa. 5. Membantu keuangan mahasiswa. 6. Dapat menunjukkan bahwa bisnis ini sangat baik untuk dijalankan, mengingat besarnya presentasi lebih dari bisnis ini. 7. Memberikan alternatif pendidikan kepada masyarakat. 8. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam berkarya. Dalam menerapkan teknologi sederhana yang berhasil digunakan, program ini dapat menumbuhkan sikap kepedulian mahasiswa terhadap tuntunan konsumen dalam bidang pendidikan. Jenis dan usaha. Jenis usaha kami lakukan merupakan jasa les privat yang meliputi mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris pada jenjang sekolah SD, SMA maupun yang sederajat. Nama dan alamat usaha. Nama usaha Ray of Science, alamat Jati Ketapang nomor 1, Kelurahan Ubu-Ubu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.
Persiapan: membagi brosur jasa les privat ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah, memberikan informasi dari mulut ke mulut, menelpon sanak saudara yang ingin anaknya ikut les privat. 4. Lebih mengakrabkan diri dengan anak-anak di sekitar rumah saya dengan mengajak belajar bersama. 2. Sistem pembelajaran: ciptakan suasana belajar yang santai, bersahabat, dan menyenangkan, serta mengetahui bagaimana pendekatan pengajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satu tanda cara mengajar yang cukup baik adalah saat anak didik berani bertanya tentang materi pelajaran yang kurang jelas. 2. Mengatur waktu sebaik-baiknya. Salah satu keunggulan les privat adalah fleksibilitas soal waktu, namun hal ini menjadi pisau bermata dua saat saya sibuk dengan urusan kuliah atau pribadi. Selain itu, mempersiapkan diri saya sendiri dengan alat komunikasi agar Anda mudah dihubungi. 3. Secara berkala, berikan laporan evaluasi perkembangan anak pada orang tua dan juga memberikan saran-saran dan melakukan konsultasi dengan orang tua. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki prestasi siswa. Orang tua akan merasa senang bila anaknya diperhatikan secara bersungguh-sungguh. Bab 3. Pemasaran. 3.1 Analisa SWOT bisnis. 1. Strengths atau kekuatan: harga lebih terjangkau, guru datang ke rumah, orang tua dapat memantau pembelajaran, atur jadwal sendiri, memilih guru sendiri, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran menyesuaikan dengan pelajaran siswa di sekolah, siswa dapat sharing dengan guru dan siswa lain melalui media sosial, guru datang tepat waktu. 2. Weakness, kelemahan: pemilihan jadwal tidak bisa bertabrakan dengan jam kuliah guru. 3. Opportunity atau peluang: usaha les privat akan tetap dibutuhkan oleh konsumen selama pendidikan masih dibutuhkan. Seiring berkembangnya pendidikan di Indonesia, akan lebih banyak siswa yang membutuhkan usaha kami. Karena banyak mahasiswa yang kurang dalam keuangan, maka kemungkinan mahasiswa mendaftar sebagai guru akan lebih besar. 4. Threat atau hambatan: kebanyakan siswa malas dalam belajar. Target pemasaran: target konsumen adalah siswa SD, SMP, SMA yang membutuhkan pembelajaran lebih setelah menerima pelajaran di sekolah. Aspek finansial: dalam menjalankan usaha kursus ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dana yang besar. Seperti yang diutarakan sebelumnya, bahwa memposisikan usaha ini sebagai tempat les yang berbiaya rendah namun berkualitas. Taksir biaya: daftar harga les, baca tulis hitung, 45.000 per jam, 12 kali pertemuan dalam per bulan. SD 40.000 per jam, 12 kali pertemuan per bulan. SMP 50.000 per jam, 12 kali pertemuan per bulan. SMA 60.000 per jam, 12 kali pertemuan. 1. Pendapatan: keuntungan lembaga privat sebesar 25% atau 25% per satu tendor. Baca tulis hitung, 45.000 per jam, 12 kali pertemuan. SD 40.000 per jam, 12 kali pertemuan per bulan. SMP 50.000 per jam, 2 kali pertemuan per bulan. SMA 60.000 per jam, 12 kali pertemuan. Totalnya 195.000 per jam, 12 kali pertemuan. Pengeluaran: modal awal promosi berupa brosur 200.000, buku pegangan 200.000, alat tulis 100.000, total 500.000. Biaya operasional: pembayaran tentor 75% dari pendapatan per bulan. Baca tulis hitung 33.750 per jam. SD 30.000 per jam, SMP 37.500 per jam, SMA 45.000 per jam. Totalnya 146.250 per jam. 4. Laba per bulan: pendapatan untuk 1 bulan Rp195.000 dikali 12 pertemuan sama dengan 2.340.000. Pengeluaran untuk 1 bulan 146.250 kali 12 pertemuan sama dengan 1.755.000 per bulan. Total laba 585.000, sehingga modal awal senilai 50.000 dapat kembali dalam waktu 1 bulan. Penutup. Kesimpulan mengenai proposal usaha les privat Ray of Science yang dibuat, maka dapat disimpulkan proposal ini ditunjukkan kepada semua kalangan. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu bisnis ini sangat memiliki peluang yang cukup baik untuk bersaing dunia kewirausahaan. Dilihat dari produk yang ditawarkan, yaitu bidang pendidikan yang sangat diperlukan saat ini dan untuk waktu yang cukup lama ke depannya. Dua bisnis ini sangat menguntungkan bukan hanya bagi pendiri bisnis tetapi juga bagi pengajar serta
bagi para konsumen yang dapat dilihat dari modal yang digunakan tidak cukup besar dan biaya bimbingan privat yang cukup bersahabat. 3. Pendiri bisnis les privat mandiri memperoleh keuntungan 25% dari harga pokok siswa. Jadi total keuntungan bisnis kurang lebih sebesar 585.000 per bulan untuk 4 mata pelajaran untuk satu orang siswa. 4. Pengajar yang berupa mahasiswa mendapatkan bantuan finansial untuk tambahan kebutuhan biaya kuliah sebesar 75% dari harga pokok untuk satu orang siswa setiap bulan. Saran, dalam proposal ini kami menyarankan kepada para pembaca yang ingin berwirausaha agar dalam membangun usaha selalu menanamkan sifat wirausaha dalam dirinya, tidak mudah menyerah, serta fokus dalam membangun usahanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.